Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Robotika Mandua Tangerang. Perkenalkan, nama saya Nasafian Faizi. Nama saya Faik Misbayasdi. Izinkan kami untuk mempresentasikan alat buatan kami. Tapi sebelumnya, perkenankan kami untuk menggunakan media handphone untuk merekam suara supaya terdengar lebih jelas. Lanjut ke alat. Alat ini kami beri nama Automatic Smoke Control Filtration atau filter pembakaran asap berbasis IoT. Alat ini bertujuan untuk menanggulangi masalah sampah yang beredar di masyarakat luas. Terkadang masyarakat berinisiatif untuk menanggulangi masalah sampah dengan cara membakarnya. Namun, tanpa disadari hal itu menyebabkan masalah baru, yaitu polusi udara. Dari polusi udara itu dapat menyebabkan masalah lain lagi, yaitu masalah pernapasan dan masalah pemanasan global. Oleh karena itu, kami di sini membuat alat ini dengan tujuan untuk menanggulangi sampah dengan cara membakar tanpa menimbulkan polusi yang serius. Untuk lebih jelasnya, untuk cara kerjanya dapat disampaikan oleh rekan saya, Faik Misbayasdi. Untuk bahan dan alat itu lebih rinci dan detailnya bisa ada di KTI yang akan kami berikan. Lalu di sini kan akan kami menjelaskan bahan-bahan alat-alat yang ada di sini atau inti-intinya. Akan kami tampilkan di layar bagian permukaan atas dan samping kanan, samping kiri. Jadi alat ini terdapat 3 komponen utama filter. Yang atas, yang pertama yaitu terdapat 4 filter. Nah, di filter ini ada untuk penyaring. Lalu komponen yang kedua yaitu komponen filter yang kedua yang terdapat di toples ini. Lalu yang ketiga terdapat di botol ini. Yang pertama, di bagian atas itu terdapat 4 filter. Nah, di 4 filter ini terdapat kipas yaitu action fan, lalu kapas, arang, batu zeolite, serabut, lalu kerikil. Terus di sini terdapat sekat untuk menyekat jaring untuk menyekat. Lalu di sini terdapat black box, kotak. Di dalamnya itu kita memakai Arduino tipe Nano 328 Atmega. Lalu di sini terdapat 2 sensor api untuk mendeteksi adanya api. Lalu di sini ada kabel jumper untuk menyambungkan sensor-sensor kepada Arduino itu. Lalu terdapat relay untuk menjeda kapan waktunya. Di sini terdapat LED untuk menandakan lampu indikator apakah ada api atau tidak. Lalu buzzer untuk menandakan alarm suaranya. Lalu di sini kita memakai adaptor DC. Bisa memakai kabel casan HP juga bisa. Lalu saklar untuk menyambungkan adaptor tersebut. Terus terdapat kotak box ini yang akan dijelaskan rinci di KTI tersebut. Lalu di sini memakai di toples yang keduanya ini terdapat batu zeolite dan air. Kenapa kita memakai batu zeolite-nya itu? Karena di batu zeolite terdapat partikel-partikel kecil untuk menyerap zat-zat yang berbahaya atau asap tersebut. Lalu disaring, kita akan proses rinci. Di box ini terdapat api lalu mengandung asap. Jika ada api, maka di sensor api ini akan mendeteksi. Buzzer akan menyala dan lampu indikator sebelah kiri pun menyala. Lalu asap akan menaik, akan disaring di sini. Disaring yang tadi batu zeolite, serabut, spons atau jaring yang menyekat ini akan disaring ke sini di keempat ini ya, karena kebanyakan kan kalau kita menggunakan sampah otomatis dalam skala besar dan otomatis api yang akan kita gunakan juga akan banyak dan 4 filter ini akan menyaring di sini. Jadi kita menggunakan toples dan botol ini juga terdapat ada 2 di samping kanan, di samping kiri. Nah, di 4 filter ini yang 2 filter kanan, 2 filter kiri akan disaring ke botol toples yang kedua, yaitu yang hijau ini, botol toples yang terdapat air dan batu zeolite. Nah, disaring, asap akan disaring di sini. Untuk batu zeolite itu untuk menyerap zat-zat yang berbahaya. Tetapi jika di yang keduanya ini masih ada asap, maka akan disaring kembali ke komponen filter yang ketiga.
Bahan-bahan di komponen filter yang ketiga ini sama dengan yang filter pertama. Ada serabut, arang, batu zeolite, dan spons. Nah, seperti itu akan terdapat di sini. Nah, saya lupa menjelaskan dari alat yang itu, yaitu selang yang akan disambungkan ke air atau saluran air atau keran. Jadi itu istilah kita akan biarkan keran itu atau saluran air itu menyala dan masuk. Di dalam box ini juga terdapat selang untuk menyambung dari yang sebelah luar ini. Jadi jika ada api yang menyala, maka otomatis kita akan proses di Arduino ini, di filter ini, lalu air akan menyala ke dalam dan otomatis air yang di dalam kita selang itu kita bolong-bolongkan di dalam ini. Di dalam box ini kita bolong-bolongkan, lalu air akan otomatis menyebar di dalam dan api pun akan padam. Nah, itu istilah teori penjelasan cara kerjanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan praktik langsung. Kita akan coba. Ya, di dalamnya juga terdapat kertas. Kita akan bakar kertas tersebut dengan api dan korek. Jika sudah menyala, pastikan buzzer akan menyala. Nah, jika di dalam ini itu terdapat api, otomatis buzzer pun menyala dan sebelah indikator sebelah kanan, lampu indikator sebelah kanan tuh menyala. Tapi bisa ditutup, juga bisa ditutup. Lalu jika kita ingin memadamkan, otomatis jika itunya padam, lalu pasti buzzer itu akan mati dan lampu indikator pun mati. Kita coba untuk mematikan. Api sudah dikeluarkan dan otomatis buzzer akan mati dan lampu indikator pun akan mati. Sedikit. Lalu itu contoh dari praktik cara kerja dari alat ini, alat pembakaran. Memang di dalam itu akan terdapat banyak asap, sehingga ini harus tertutup rapat sehingga asap tidak akan keluar. Nah, itu contoh untuk lebih jelasnya. Lalu akan dilanjut ke rekan saya. Sedikit tambahan, nanti ketika ada asap otomatis akan disedot ke filter pertama, lalu setelah filter pertama akan melewati filter kedua lagi yang ada batu zeolitnya, dan ketika di filter ketiga ini ada partikel-partikel kecil. Di sini ada partikel-partikel kecil, lubang-lubang kecil untuk mengeluarkan asap yang lebih bersih lagi yang dapat diserap oleh tanaman lain. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap alat ini dapat digunakan oleh masyarakat luas walaupun alat ini masih dalam prototipe. Dan kami juga berharap alat ini dapat dibuat dalam bentuk yang sebenarnya dan dapat diaplikasikan dalam lingkungan masyarakat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.